Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata al-khair ibtigha'a wajhillah wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang i'rab, kemudian sudah masuk ke sebagian dari alamatul i'rab, dan kita sudah membahas tentang alamat asliyah dari rafa', yaitu adalah waw. Kemudian sudah menyebutkan tempat-tempatnya. Hari ini kita membahas tentang apa saja yang menjadi naib atau pengganti dari dhammah. Qala al-musannif wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumali. Aqulu takunu al-wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-mawdi'ul awal jam'ul mudzakkaris salim wal mawdi'us tsani al-asma'ul khamsah. Yang pertama jama' mudzakkar salim. Amma jam'ul mudzakkaris salimu atau salimi sama dengan jamak muannas kemarin, boleh dibaca salimu. Kalau salimu apa? Salimu. Kalau as-salimi di sana mufradnya itu alal ghalib atau harus semuanya mudzakkar? Ghaliban atau harus semuanya mudzakkar? Ini beda dengan muannas. Ya. Nah, di sini harus semuanya. Ya, harus semuanya. Karena syaratnya sesuatu itu jadi mudzakkar, yang pertama dia harus alamun alal mudzakkar atau wasfun. Ya. Jadi dia imma alam atau was, itu yang baru bisa yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar. Alam atau wasfun. Jamak mudzakkar itu adalah ismun dalla ala aksara min isnaini bi ziyadatin fi akhirih kiri hi salihun lit tajrid wa adfi min laihi alaihi. Ya. Jamak mudzakkar salim itu adalah ismun, dia harus isim, berarti tidak ada jamak di fi'il. Ya. Dalla ala aktsara min itsnaini, tidak ada min itsnataini. Ya. Berarti dia apa? Berarti mufradnya itu harus semuanya mudzakkar. Ya. Dan mufrad yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu hanya ada dua, alam atau sifat atau wasfun. Ya. Alam atau sifat. Ya. Alam contohnya adalah zaidun. Kita bisa menjamakkannya dengan zaiduna. Sifat contohnya adalah alimun. Ya. Kita bisa menjamakkan dengan alimuna. Ya. Itu syarat pertama. Ya, dia harus alam atau sifat. Selain alam, misalnya rajul ini bukan alam, bukan juga sifat. Kita tidak boleh jamakan rajuluna. Ya, karena dia bukan alam, bukan sifat. Okay. Ismun dalla ala aksara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Ya. Ziyadahnya bisa dengan ya, bisa dengan waw dan nun, ya dengan nun. Ya, muslimun atau muslimin. Ya. Salihun litajrid. Ya. Maksudnya salihun litajrid,
Waw dan nunnya bisa dibuang. Ya dan nunnya bisa dibuang. Wa atfi mithlaihi alaihi. Ya. Dan ketika dia ditajrid, kita bisa mengatofkan mithlaihi. Ketika ditajrid kan muslim. Ya. Kemudian wa atfi mithlaihi. Kalau kita bilang wa atfi mithlaihi berarti muslimun wa muslimun. Ini jamak bukan? Bukan, tapi muslimun wa muslimun wa muslimun. Dua itu mislani. Ya, wa atfi mithlaihi. Ya, wa atfi mithlaihi alaihi. Kita bukan bilang atfi mislihi ala mislihi, bukan bilang ataf muslimun dengan muslimun. Muslimun wa muslimun. Kalau itu nggak perlu syarat. Muslimun wa muslimatun pun bisa diatafkan. Ya kan? Zaidun wa muslimun pun bisa diatafkan. Ya. Nah, maksudnya wa atfi mithlaihi alaihi adalah wa atfi mithla muslimun, kemudian wa muslimun wa muslimun. Baru dia jamak. Tapi kalau wa atfi mithlihi alaihi itu satu aja. Ya kan? Iya. Jadinya musanna. Paham sampai sini? Kenapa kita bilang wa atfi mithlaihi alaihi? Apa? Sini. Dia satu lagi di sini. Selain ini muslim ya. Oke. Sekarang syaratnya. Silakan ditulis. Syarat sesuatu itu boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Wa yushtaratu fi jam'il mudzakkaris salim yang pertama fil alam. An yakuna li mudzakkarin. Dia harus alam untuk sesuatu yang mudzakkar, aqilin, dan harus berakal. Alam sesuatu yang mudzakkar, aqil, khalid, kosong, khalid, minta ta'nis. Itu syaratnya. Jadi syarat yang pertama yang boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu harus alam, dan alamnya harus alam untuk mudzakkar dan dia tidak ada tanda muannas. Ya. An yakuna li mudzakkarin aqilin, harus untuk sesuatu yang mudzakkar, aqil, khalin, minta ta'nis. Ya, tidak ada ta'nis. Talhah misalnya, dia untuk mudzakkar, kemudian untuk aqil, tapi dia ada ta'nis, maka dia tidak bisa dijamakan dengan jamak. Kemudian yang kedua, ketika dia jadi sifat, berarti an yakuna wasfan. An yakuna wasfan li mudzakkarin aqilin khalin an ta'nis wala yakunu min babi af'ala fa'la. Kayak ahmar misalnya. Ahmar
itu tidak dijamakan dengan ahmarun. Hamra juga tidak dijamakan dengan hamrun. Ya, dia wasfun, sifat. Cuma tidak dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian wa fa'lana fa'la. Ya. Fa'lan. Ya. Misalnya atsyan. Ya. Jadi atsyan jamaknya bukan atsyanun, tapi itasya. Itasya. Ada yang fa'lan. Af'ala fa'la. Ya. Fa'lan fa'la. Jadi fa'la itu untuk muannasnya, sifat yang muannas tuh. Kalau sifat untuk laki-laki ahmar. Kalau muannasnya hamra. Ya, sifat laki-lakinya atsyan, muannasnya atsya. Ya. Af'ala fa'la atsyan apa namanya? Fa'lan fa'la. Itu bukan wazan itu syaratnya. Ya. Pakai hamzah. Fa'la'u. Iya pakai hamzah hamra misalnya hamra ya. Fa'la. Nah, itu mawadi dari jamak mudzakkar salim ya. Selain di alam dan selain di sifat itu tidak bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fahuwa ismun, dia harus isim. Dan isimnya bukan semua isim, tapi isim yang yadullu 'alal alam dan yadullu 'ala wasfin. Ya, alamnya pun alam untuk mudzakkar. Sifatnya pun sifat untuk mudzakkar dengan syarat dia bukan ala wazni af'al dan fa'la, bukan syarat ala wazni fa'lan dan fa'la. Ya. Ismun dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadatin fi akhirih. Salihun litajridi an hadhihi ziyadat wa atfi mithlaihi alaihi. Ya. Boleh dilepaskan atau dihilangkan tajrid itu tajrid itu mengosongi. Boleh dihilangkan al-hadhihi ziyadat, ziyadatnya dihilangkan, muslimun ketika dihilangkan ziyadatnya jadi muslim. Kemudian wa'at fi mithlaihi alaihi, boleh diatofkan muslimun wa muslimun wa muslimun. Ya. Nahu contohnya farihal mukhallafun. Nah. Mukhallafun di sana jamak mudzakkar salim. Marfu, marfu'nya dengan apa? Wow. Marfu'un bil waw. Ya. Lakinir rasikhun. Ya, rasikhun jamak mudzakkar salim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ya. Ya. Rasikhun di sana posisinya sebagai mubtada. Ya. Marfu dengan ibtida. Kemudian walau karihal mujrimun. Nah, mujrimun itu jamak mudzakkar salim, dia juga marfu kata fa'il dari kariha. Iyakun minkum ishruna sabirun. Ya. Ishrunnya di sana apa? Ya, dia bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Kenapa mulhaq? Karena nggak bisa ditajrid. Karena kehilangan salah satu syarat dari ya, dia laisa salihin litajrid. Ya. Kenapa kita tidak bilang salasun itu misalnya jamak dari salas? Ya, salasun ini bisa nggak ditajrid? Bisa. Kenapa kita nggak bilang salasun jamak dari salas?
Karena kalau salasun ini jamak, kalau salasun ini jamak dari salas, maka salasun maknanya adalah 9. Nah, ya kan? Maknanya 9. Kenapa? Karena kalau jamak itu 3, berarti salasun, wasalasun, wasalasun 9. 3 pangkat 3. Oke, fakullun minal mukhallafuna warrasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna was sabiruna wa akharuna jam'u mudzakkarin salimun dalun ala aktsara min istaini wa fihi ziyadatun fi akhirih wa hiya al waw wan nun wa huwa salihun litajrid min hadhihi ziyadah ala tara annaka taqul mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akhar wa kullu lafzin min alfazil jumu'i alwaqi'ati fi hadhihi al-ayati marfu'un wa alamatu raf'i al-waw niyabatan 'anil dhammah wa hadhihi an-nun allati ba'da al-waw 'iwadan 'anil tanwini fil ism al-mufrad. Oke, misalnya kalau kita mengi'rabkan karihal mujrimun misalnya. Mujrimun gimana i'rabnya? Fa'ilun marfu'un bi kariha. Ya, wa alamatu raf'ihi niyabatan dhammah li'annahu asalin wan nun alif tanwin bil ismil mufrad gitu ya i'rabnya. Ya. Al mujrimun fa'ilun marfu'un bi kariha. Ya, wa alamatu raf'ihi al waw. Ya. Niyabatan 'anid dhammah ya li'annahu jam'un mudzakkar salim wan nun iwadun 'anid tanwin fi ismil mufrad ya fi ismil mufrad. Wa ammal asmaul khamsah. Sekarang mautin yang kedua, yang rafa'nya dengan waw. Wa ammal asmaul khamsatu fahiya hadhil alfaz al mahsuratu fahiya hadhil alfazul mahsuratu allati 'addaha al muallif. Asmaul khamsah itu adalah lafaz-lafaz tertentu yang disebutkan oleh muallif. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumalin. Ya. Kenapa kita bilang wahamuki, kitabnya lil mar'ah? Ya. Karena makna al-ham itu adalah aqaribu zaujil mar'ah. Jadi ham itu adalah kerabatnya laki-laki. Kerabat laki-laki itu ditanyanya perempuan. Bagaimana kabar pamanmu kepada perempuan? Bagaimana kabar ipar laki-lakimu? Nanyanya ke perempuan, makanya hamuki. Ya. Jadi ham itu adalah aqaribu zaujil mar'ah. Aqaribu zaujil mar'ah. Ya. Yang ditanya adalah perempuan. Zaujil mar'ah ya. Apa? Zaujil mar'ah kan zauj. Zaujil mar'ah atau zauj? Ya. Istri suaminya. Suami.
Wahya turfa'u bil waw niyabatan anid dhammah. Ya. Asmaul khamsah itu rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, ya majrurnya dengan ya. Ya. Berarti dalam 3 halah itu dia asliyah atau far'iyah? Dia far'iyah semua. Oke. Taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Ya. Gimana i'rabnya abuka? Abuka fa'ilun marfu'un bihadara wa alamatu rafi'i al-waw niyabatan li'annahu min al-asma'i khamsah. Oke, wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun fi mahalli jarrin ya. Abuka wa taqulu abuka rajulun salihun. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Ya. Rajulun di sana sifat dari siapa? Sifat dari K-nya atau sifat dari abunya? Ya, sifat dari, boleh nggak sifat dari K? Ya. Nggak bisa. Soalnya boleh nggak kita baca abuka rajulin karim? Rajulun jadi apa? Jadi sifat atau jadi khabar? Jadi khabar ya. Ya, dia jadi khabar. Abuka rajulun rajulun salihun. Qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladzu ilmin. Ya. Inni ana akhuka. Ada yang bisa ngerap nggak? Inni ana akhuka. Gimana i'rabnya? Inni, innanya apa? Innanya harfu nasbin. Ya. Terus isim innanya di mana? Dhamir ya. Ya. Dhamir yang mutakalim fi mahalli nasbin. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ya. Ismu inna. Ana dhamir apa? Ana di situ isim atau huruf? Isim dhamir. Nah, isim atau huruf? Isim atau huruf? Isim dhamir. Ana di sana huruf. Oh, ya. Dia namanya dhamiru faslin. Ya, alal asah dhamiru faslin itu huruf. Ya. Misalnya ketika kita mengi'rab al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Huwa di sana kalau kita mengi'rabkan dia dengan dhamir faslin, maka dia huruf. Ya. Tapi kalau kita mengi'rabkan dia dengan mubtada tsani, maka dia isim. Ya. Tapi alal asah dhamiru faslin itu adalah huruf. Tergantung i'rab kita. Ya. Jadi taukid bisa. Berarti kalau jadi taukid dia jadinya isim. Ya. Apa maksudnya dhamiru faslin? Kenapa dia dinamakan dhamiru faslin? Dhamiru faslin itu untuk membedakan bahwa yang datang setelahnya itu adalah antara sifat dengan khabar. Ya, antara sifat dengan khabar. Misalnya kita bilang al-kalamu, ya, tanpa ada huwa
Kan kita bisa aja bilang al-kalamu al-lafzul murakkabun mufidu, ya kan? Tanpa ada huwa, orang bisa menyangka bahwa lafaznya adalah sifat dari kalam. Ya. Tapi dengan adanya dhamir faslin, ini yafsil bahwa yang datang setelah dhamir faslin itu pasti khabar. Ya, makanya dia dinamakan dhamir faslin. Dan alal asah dhamir faslin itu huruf, meskipun dia fi surati dhamir. Jadi namanya dhamir faslin karena dia fi surati dhamir. Padahal bukan dhamir yang huwa lil ghaibah, bukan. Nah, dia huruf. Kalau jadi taukid isim, ini ana. Ya, apa? Fi mahallin nasbi. Ya. Kayak kuntum antum. Jadi kalau mau jadi taukid harus dipisahkan. Ya. Apa? Bagusnya ada dhamir faslin. Ya. Ini anak akuka. Apa? Arabnya kalau dhamir faslin lama halalahu min al-i'rab. Ya. Kita juga bisa mengi'rabkan ana akhu itu jumlah. Ya, jadi jumlahnya yang jadi khabar innanya. Ya. Jadi ini itu mubtada, ini itu inna dan isimnya. Ana akhu itu jumlah, berarti ananya mubtada, akhuknya khabar. Kemudian fi mahalli raf'in khabar dari inna. Kabar dari inna. Makanya kebanyakan ulama nahwu itu tidak mencontohkan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu i'rabnya dzatu aujuh. Ya, i'rabnya banyak banget. Ya. Kenapa dia bisa kembali ke kalam itu? Apa? Bisa mengandung makna kalam kembali ke kalam itu? Iya, dhamir fasl harus sesuai dengan yang sebelumnya. Dhamir fasl itu ada kemiripan nanti dengan dhamir biasa. Jadi harus sama. Gak bisa kita bilang muannas kemudian dhamir faslnya pakai huwa. Gak boleh. Untuk baca dhamir fasl itu di Kafrawi lumayan panjang penjelasannya. Ya, pas membahas al-kalamu huwa. Di sana beliau beliau jelaskan 3 atau 4 i'rab perbedaan huwa di sana. Ada yang huwa itu bisa jadi taukid, huwa itu bisa jadi dhamir fasl, huwa itu bisa jadi mubtada tsani. Ya, satunya lagi Anda lupa khabar ya. Ya. Oke, fakullu ismin min hadhil amthilati marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu niyabatan 'anid dhammah wa ma ba'daha min ad-dhamiri aw lafzi malin aw lafzi ilmin mudhafun ilaih. Ya, dhamirnya itu mudhaf ilaih. Atau ya, kemudian kalau zu kan disandarkannya kepada isim jins. Ya. Kemudian asmaul khamsah itu ada syaratnya. Kapan dia boleh di'irabkan dengan i'rab asmaul khamsah? Wa'lam anna hadhil asma'ul khamsah la tu'rabu hadzal i'rab illa bisyurut. Jadi asmaul khamsah itu tidak di'irabkan dengan i'rab dengan rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif dan jarnya dengan ya kecuali setelah memenuhi beberapa syarat. Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha. Ada syurutnya syartul ammah. Wa minha ma yushtaratu fi ba'diha atau syurut al-khassah. Wa amma syurut allati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Ada 4. Yang pertama adalah wa an takuna mufradatan.
syaratnya dia harus mufrad. Jadi abunnya ini kan abuka, abuka, wa afuka, wa hamuki, wa fuka, wa zu malin. Nah, ini harus mufrad, harus mufrad. Ya. Wasani antakuna mukabbarah. Ya. Kalau dia jamak, misalnya abu dijamakan dengan jamak taksir, maka i'rabnya i'rab kembali ke i'rab jamak taksir. Jaa abauka, marartu bi abaika, ra'aitu ya. Jadi syaratnya harus mufrad. Kalau dia jamak pakai jamak taksir, maka dia i'rabnya i'rab ya pakai i'rab jamak taksir. Ya. Wa an takuna mukabbarah. Ya. Mukabbarah maksudnya adalah laisa musagharah. Musagharah maksudnya bukan ditasghir. Ya. Ya, abun bukan ubay. Ya. Ya. Ini gimana bacanya? Jaa Ubaika. Jaa Ubayyuka. Jaa ya. Ini dulu ada orang-orang syariah bacanya Jaa abiku. Benar kan? Jaa abiku. Kenapa dibaca ubayyuka? Karena dia kehilangan syarat mukabbar. Ya. Kalau dia tasghir, maka tasghir dikembalikan i'rabnya dengan i'rab isim mufrad. Jaa ubayyuka. Ya, ra'aitu ubayyaka. Marartu bi ubayyika. Bapak kecil. Ustaz, yang kecil ini umurnya apa ya? Enggak, kecil itu jadi nanti orang Arab itu dia orang Arab itu dia nyebut paman itu dengan abun saghir. Nah, maka dia boleh bilang ke pamannya tuh Ubayya, ya Ubayya. Kita boleh manggil ke akhi kita, adik kita yang kecil, meskipun badannya lebih besar dari kita panggilnya Ukhayya. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan. Dia harus mudhaf. Kalau tidak mudhaf, dia i'rabnya i'rab apa? I'rab biasa. Jaa abun, mufrad. Marartu bi abin. Ra'aitu aban. Kemudian syarat yang ketiga yang keempat ini bisa disatukan sebenarnya. Ya. Wa antakuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Ya. Antakuna mudhafatan. Kemudian yang keempat wa antakuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Biasanya para ulama digabung. Ya, jadi 3 syurut aja. Antakuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Jadi 3 dan 4 dijadikan satu syarat. Ya. Kalau mudhaf kepada yang mutakallim gimana i'rabnya? Jaa abi. Jadinya muqaddar. Ya, i'rab muqaddar. Kalau dia jadi mutaqaddim, ra'su abika itu masih Apa? Kata ra'su abika itu masih dia apa enggak sih? Masih. Masih mudhaf itu. Hah? Masih jadi mudhaf ya. Yang penting dia mudhaf. Abuka. Fakharaja bishtiratil ifrad ma law kanat musannatan aw majmu'an jam'a mudzakkarin aw jam'a taksirin.
Fa innaha law kanat majmu'atan jam'a taksir uribat bil harakati dhahirah. Kalau jamak taksir diarabkan dengan i'rab zahirah. Al aba'u yurabbuna abna'ahum. Gimana i'rabnya? Al aba'u yurabbuna marfu'un bi apa? Wa ala nasbihi subutun nun. Kemudian wal waw fa'ilun dhamirun barizun mabniun ala sukun ya. Abna'ahum wa huwa mudhaf wal dipisah apa digabung? Boleh dua-duanya. Haknya adalah dhamirun muttasil fi mahalli jarrin bil idhafah. Nah. Kemudian mimnya alamatul jam'i. Nah, jadi hum ada dua. Ada haknya, ada mimnya. Nah. Mimnya alamatul jam'i. Nah, haknya dhamir. Nah, dhamirun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbi fi mahalli jarrin mudhaf. Apa? Dia posisinya mana? Ya, mudhaf ilaih. Wal mim alamatul jam'i. Kemudian taqulu ikhwanuka. Nah, ikhwanuka jamak dari apa? Jamak dari akhun. Ikhwanuka yadukal lati tabtisu biha. Ya, jumlah yadukal lati tabtisu biha itu khabar dari ikhwanuka. Wa qala Allah Ta'ala wa aba'ukum wa abna'ukum innamal mu'minuna ikhwatun. Gimana ya Rabbnya? Innama gimana ya Rabbnya? Innama inna atau innama? Inna. Eranya gak inna? Mulgha. Kenapa mulgha? Kafah dan mangkufah. Ya, kalau mau singkat bilangnya innama harfu kafah wa mangkufah. Yang kafah yang mana? Kafahnya tumma. Mangkufah yang mana? Inna. Kafah artinya apa? Menghentikan. Mangkufah apa? Terhentikan. Jadi amal innanya terhentikan karena ada ma. Kafah wa mangkufah. Innama kafatun wa mangkufah. Nah, al mu'minun tada. Nah, marfu'un bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi ikhwatun. Ikhwatun jadi apa? Khabar. Marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi kemudian fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Walau kanat musannatan mu'ribat i'rabal musannah bil alif raf'an wa bil ya'i nasban
wa jarran. Wa sayati bayanuhu qariban. Taqulu abawaka rabbayaka. Gimana i'rabnya rabbayaka? Rabbaya fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Apa? Muqaddar apa? Muqaddar apa ini? Rabbaya. Kemudian alifnya fa'ilun. Nah, alifnya dhamirun muttasilun barizun mabniun ala sukun wal kaf dhamirun muttasilun barizun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Taqulu ta'addab fi hadrati abawaika. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy. Wa qala fa aslihu baina akhawaykum. Ya. Jadi kalau dia musanna, maka i'rabnya i'rab musanna. Rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman rufi'at bil wawi alamat taqaddama wa nusibat wa jurrat bi ya. Taqulu haula'i abuna wa akhuna. Jadi abun itu bisa dijamakkan jamak taksir, bisa jamak muannas muzakkar salim. Taqulu, tapi yang sahih apa? Yang paling masyhur apa? Taksir. Jamak taksir. Haulai gimana i'rabnya? Haulai ha harfu tanbih, ulai mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Wa taqulu ra'aitu abina wa akhina. Ya. Wa kharaja bi istirati an takuna mukabbaratan ma law kanat musagharatan fa innaha hina idin tu'rabu bil harakati dhahirati. Taqulu hadza ubayyun. Meskipun diidhafahkan hadza ubayyuka, hadza ukhayyuka. Taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Wa kharaja bi istirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqati'atan 'anil idhafah. Kalau dia tidak diidhafahkan, fa innaha hina idin tu'rabu bil harakati dhahirati aidan. Taqulu hadza abun wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu bi abin. Wa kadzal baqi. Qala Allah Ta'ala wa lahu akun aw ukhtun. Wa qala iyasriq faqad saraka akhun. Akhun lahu min qablu. Wa qala tuni bi akhin. Ya. Jadi i'rabnya i'rab zahirah. Wa kharaja bi istirati an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udifat ila al-ya fa innaha hina idin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i al-mutakallimi mana min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Taqulu hadara abi wa akhi wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi akbar. Ya. Taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi akbar. Wa qala Allah Ta'ala inna hadha akhi ana Yusuf wa hadha akhi fa'alquhu ala wajhi abi. Fa inna hadha akhi. Inna hadha akhi lahu tis'un. Tis'un apa tis'atun?
Hada gimana Arabnya? Ha harfu tanbih mabniun ala sukun. Hanya panjang. Panjang. Oke. Pertanyaannya mabniun fi mahalli akhi badal atau khabar? Kalau dia jadi badal, kalau dia jadi khabar inna, lahu tis'un yang dijata jadi apa? Khabar ini. Khabar sadi. Hah? Jadi apa? Akhi itu ya. Kalau dia jadi khabar, ya, lahu tis'un yang dijata ini khabar sani. Ya. Kalau dia jadi badal dari hada, maka lahu tis'un khabar. Ya. Satu. Banyak aujuhnya. Ini 2 aujuh aja. Ya. Itu buka buku tafsir lebih dari 14. Abun sama aku bukan alam bukan kuasa. Itu gimana bisa jadi mudzakkar? Nanti wallahu alam dia bisa jadi muzakkar, nanti bisa jadi kalau kehilangan syaratnya masuk ke mulhaq. Ya. Atau nanti dia dilihat sebagai sifat. Jadi dia meskipun bukan alam, dia bukan sifat, tapi nanti ada makna sifat di sana. Ya, ditakdirkan ada makna sifat. Kalau masalah itu, karena ditakdirkan ada makna sifat, maka boleh dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Makanya yang masyhur jamaknya pakai jamak taksir. Ya. Oke, itu syarat am. Jadi asmaul khamsah itu baru di'irabkan dengan asmaul khamsah kalau dia yang pertama mufrada, yang kedua mukabbarah, yang ketiga mudhafah, yang keempat idhofahnya dari. Kemudian ada syarat khassahnya. Wa amma syurutul lati takhtassu bi ba'diha duna ba'd. Faminha anna kalimata fuka la tu'raf hadzal i'rab illa bi syartin an takhluwa minal mim. Ya. Fuka itu asalnya adalah famun. Nah, asalnya famun. Ya. Kalau kita bilang fa muka, ini i'rabnya i'rab biasa, fa muka. Ya. Falau ittasat bihal mim uribat bil harakati zahirah. Taqulu hadza famun hasanun. Taqulu ra'aitu faman hasanan. Marartu bi famin hasanin. Boleh enggak? Boleh kan? Boleh aja, contoh kan. Faman hasan. Wa hadza syartun zaidun fi hadhil kalimah ala syurutil arba' allati sabaqa dzikruha. Khusus fam itu harus diganti, mimnya diganti dengan waw. Kemudian zu. Wa minha anna kalimata zu la tu'rab hadzal i'rab illa bi syartain. Jadi berarti syartain ini maksudnya syarat tambahan dari 4 sebelumnya. Ya. Minha anna kalimata zu al-awwal an takuna bi makna sahib. Zu-nya harus bermakna sahib. Ya. Wa tsani an yakuna alladhi tudhafu ilaihi isma jinsin zahiran ghaira wasfin. Idhofahnya harus mudhaf ilaihnya harus ismu jins. Fa in lam takun bi makna sahib bi an kanat mausulatan fa hiya mabniyatun wa mithaluha ghaira mausulatin qaulu Abi Thayyib al-Mutanabbi. Ya. Dzul aqli yashqa bin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu.
Dzul aqli, sahibul aqli berarti. Sahibul aqli, orang yang berakal itu yashqa, mereka akan menderita. Fin naimi, padahal orang yang punya akal itu dalam kenikmatan, tapi mereka menderita bi aqlihi karena akalnya. Ya. Wa akhul jahalati, adapun orang yang jahil bisyaqawati, sebenarnya mereka itu dalam kesengsaraan. Tapi apa? Tapi yan'amu, tapi mereka menikmati. Apa maksudnya syair ini? Betapa banyak pengetahuan itu sebenarnya membuat kita sengsara, tapi kita dalam kenikmatan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya antum kalau tahu bahwa nasi itu, ya, nasi itu sebenarnya sangat berbahaya. Ya, kenapa? Banyak penelitian kan sekarang nasi itu mengandung zat gula dan dia menyebabkan banyak penyakit. Apalagi nasinya digabung dengan minyak, ya, minyaknya digabung dengan tepung, tepungnya digabung dengan garam. Ya, nasi, gula dan garam itu gelarnya adalah as-summul abyad. Ya, dia adalah as-summul abyad. Ya, jadi gula itu sebenarnya menjadi sumber kematian yang lebih salah satu yang paling tinggi, menjadi sumber kematian itu gula sebenarnya. Cuman karena dia nikmat, ya, kita nggak merasa itu sebagai penyakit. Ya, tapi kalau kita tahu itu, kita akan kita akan hati-hati. Mau makan nasi, tahu oh, nasi ini bahaya. Mau makan gorengan, tahu oh gorengan ini bahaya. Nanti kolesterol. Itu seakan-akan menyiksa dia, dia kan? Pengetahuan itu. Tapi sebenarnya itu bakal membuat tubuh dia sehat, dan tubuh dia sehat itu nikmat. Jadi dia fin naimi tapi yashqa. Ya. Kayak si Husam tuh kalau makan pilih-pilih. Ya, nggak bisa makan gorengan atau apa. Tapi beliau sehat. Ya. Yang awalnya antum kalau lihat rekaman beliau di Syarah Malawi itu si Husam tuh gemuk banget. Sekarang jadi lebih awet muda dari dulu. Ya, kalau kalian melihat si Husam sekarang itu lebih muda dari 10 tahun yang lalu. Ya. Kenapa? Karena beliau menghindari gula, garam sama nasi, sama tepung. Makannya makan apa? Makan ikan, ikannya nggak digoreng, ikannya dimasukin ke microwave. Ketika dimasukin ke microwave tuh langsung keluar minyaknya, langsung dimakan. Itu manis rasanya. Ya. Jadi ada caranya. Jadi gini, kita tuh kadang nggak tahu merasa sesuatu itu susah karena pertama nggak terbiasa, yang kedua karena nggak tahu caranya. Di dalam ilmu gizi ada kaidah namanya awwalus sihhah usyurul fawakih. Jadi kulit buah-buahan itu sebenarnya seratnya atau gizinya itu lebih banyak dari isinya. Jadi kalau makan apel itu kulitnya jangan dibuka. Kalau makan melon kulitnya jangan dibuka. Makan santai dulu, jangan langsung ke sana. Bertahap, ada levelnya. Ya. Makan jeruk sunkist itu kulitnya jangan dibuka, langsung dimakan dengan kulitnya. Makan pisang langsung dimakan dengan kulitnya. Ya, ini serius, bukan bercanda. Ya. Kita pernah kayak gitu. Jadi datang ke rumah si Husam, ke buah, waktu itu jeruk, pisang sama apel. Ada teman anak apelnya dikupas, dimarahin sama si Husam. Kenapa dikupas? Kata, sini, kalian cuci ini, disuruh cuci sunkist, disuruh cuci pisang. Habis itu beliau potong. Jadi ada cara motongnya, dipotong. Habis itu disuruh makan. Jadi makannya jangan dipisah. Kalau kita makannya dipisah, itu pahit. Pisang itu. Tapi kalau kita makannya dengan isinya, itu beda, malah lembut dia rasanya. Jadi ada perpaduan antara rasa manis. Dicoba. Dan itu kalau orang Indonesia apa? Semangka digoreng ya? Nah itu kita, anak memang pernah coba. Kalau pisang tuh enak, pisang masih enak, semangka masih enak. Sunkist tuh enak tapi ada rasa gas-gasnya. Itu level biasa. Si Husam levelnya sudah sampai ke telur. Telur dimakan dengan kulit-kulitnya, dengan cangkangnya.
Ya. Cangkang telur itu gizinya itu lebih tinggi dari isi telurnya. Ya. Tapi kata Syekh Sam, beliau melalui penelitian gimana cara makannya. Pertama cara makannya ditumbuk dulu. Ya. Enggak, pas beliau nyoba, pas ditumbuk, ketika dimakan ternyata masih ada rasa kaca-kacanya. Iya kan, meskipun ditumbuk sampai halus tuh masih ada rasa kayak pasir, kayak kaca pasir. Tetap tajam. Oh, berarti cara makannya salah kata Syekh. Terus beliau akhirnya sampai beliau menemukan cara makannya itu setelah direbus, bersih dan diretakin sampai kecil, langsung dimakan dengan isinya. Itu lebih enak daripada ketika dia dipisah, ditumbuk. Kenapa beliau sampai derajat itu? Kenapa beliau sampai derajat mau seperti itu? Karena ingin sehat. Ya. Dan beliau sampai sekarang kelihatan. Beliau melewati semua itu setelah apa? Setelah beliau baca kitab Asy-Syifanya Ibnu Sina. Ya, jadi setelah selesai baca kitab Asy-Syifa itu, jadi beliau mulai kurus dan mulai nge-gym, mulai sampai kayak posisi tubuh beliau sekarang. Ya, beliau nge-gym. Ya, olahraga itu harus. Seumuran berapa ya? Apa? Seumuran. Lebih 40 tahun. Belum genap 50. Belum. Lihat, kalau usia orang Mesir seperti beliau tuh udah gemuk, udah. Ya, beliau sudah melewati marhalah gemuk dan bucin itu sebelum baca kitab Syifa. Setelah Syifa beliau bisa mengembalikan badannya sampai sekarang. Bahkan beliau bisa bilang, saya bisa mengembalikan kulit saya ini seperti kulit bayi kata beliau. Ya. Tapi syaratnya tadi apa? Syaratnya makanan. Kalau kita bertanya kenapa kita mudah ngantuk, kenapa kita harus banyak tidur? Karena tadi makanan kita banyak gula dan karbonnya. Ya kan? Kalau kita ingin tidurnya misalnya 2 jam aja sehari, tapi badan kita tetap fit, caranya mulai dari memperbaiki makanan. Ya. Itu pengetahuan, tapi menyedihkan nggak? Menyedihkan. Zul aqli fis syaqawati yan'amu. Padahal dia dalam kenikmatan. Ya. Tapi apa namanya? Fis syaqawah. Ya. Fin na'imi yashqa. Ya, zul aqli fin na'imi yashqa. Makan ayam sama kumisnya. Syekh Husam tuh kenapa beliau sampai level situ beliau memperhatikan kesehatan? Karena kata beliau, ilmu itu kalau orang yang menyampaikannya sakit-sakitan, ya, nanti ilmu itu tidak bisa disampaikan dengan maksimal. Jadi tujuan beliau nge-gym, kemudian menjaga makanan, itu bukan sekedar untuk sehat. Sehat itu cuma wasilah supaya badan bugar. Ketika badan bugar, belajar tuh enak. Kita kalau film belajar enak nggak? Nggak enak, pusing sedikit nggak enak belajar, itu mengganggu. Makanya talibul ilmu itu nggak boleh sakit, baik itu sakit jasmani maupun sakit rohani. Ya, sakit rohani ini lebih parah daripada sakit jasmani. Kenapa? Sakit rohani itu maksudnya sakit akal, penyakit akal. Penyakit akal itu misalnya apa? Ya, masih belum marhalahnya nikah, udah mikirin nikah. Itu penyakit akal. Baru buka buku, kepikiran. Akhirnya pengen mengingat mubtada dan khabar tuh susah, ingatnya orang lain. Penyakit akal. Ya. Penyakit akal itu kita nggak sadari. Ya, kita nggak sadari, dia lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Ya, kita nggak sadar. Ya. Yang membuat muncul penyakit akal itu apa? Kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan menuntut ilmu. Ya, karena ketika kita sudah terjun ke suatu tempat, itu sulit mengosongkan pikiran kita dari tempat itu. Ya, pasti akan mengganggu kita. Nah, cuman bayangan kita sekarang apa? Coba antum kalau misalnya ketemu 2 orang syekh, sama-sama umurnya 65 tahun. Yang satu syekhnya bungkuk, kemudian jalannya pakai tongkat, jenggotnya putih, ya tubuhnya keriput, jalan, duduk. Yang satu belum berubah, umurnya sama 65 tahun. Ya, kemudian masih segar, kelihatan awet muda, jalan biasa aja. Kalian lebih hormat yang mana? Lebih berhaibah yang mana? Ya, pikiran itu harus diubah. Kenapa? Apa faedahnya? Ya, apa haibahnya bungkuk? Memang harus bungkuk ketika kita tua? Kan nggak harus.
Makanya ya, makanya sudut pandang seperti itu harus diubah. Kenapa? Karena yang bungkuk ini ketika dia menyampaikan ilmu, ya suaranya pelan. Nah, orang akhirnya nggak terlalu jelas mendengar. Ya. Kemudian semangatnya berbeda. Beda dengan orang yang 65 tahun segar bugar, semangat dan lain sebagainya. Ya, itu yang ingin dicapai Syekh Husam itu. Ketika tua menyampaikan ilmu masih semangatnya seperti anak muda, bukan cuma sekedar semangatnya, tapi dari segi tubuh, gerak tubuh dan lain sebagainya. Ya. Dan ngajar bisa kemana-mana misalnya. Sekarang kenapa beliau cuma ngajar di Dar? Karena beliau pengen buat madrasah. Ya. Jadi ada marhalahnya antum untuk keluar, ada marhalahnya antum membentuk madrasah dulu. Ya. Kalau dari awal antum misalnya punya ilmu, kemudian antum sibuk keluar ceramah ke sana sini, itu antum nggak punya murid. Akhirnya nggak ada yang meneruskan keilmuan antum. Punya jamaah banyak ya, tapi siapa yang sanggup, yang bisa meneruskan ilmu antum? Jamaah itu paling ketika mendengar ceramah kita, paling mereka ingatnya lucu-lucunya aja. Atau yang jadi abid paling sedikit. Yang misalnya ketika kita ceramah nyuruh orang salat, kemudian mereka jadi salat tahajud, ya itu nggak banyak. Kalaupun banyak, anggap ada 1000 abid. Ternyata menciptakan satu orang alim itu lebih afdal daripada menciptakan 1000 abid. Dan kita tidak bisa menciptakan 1000 alim dengan dengan tablik akbar. Mau 1000 tablik akbar itu nggak akan bisa menjadikan alim. Ya, alim itu syaratnya gimana? Ngaji dengan cara talaki duduk ini. Ya. Makanya si Husam mau keluar. Beliau udah sering diundang televisi, udah sering diajak debat tapi nggak mau. Fokus saja, fokus membangun madrasah. Kalau beliau udah selesai menyarah kitab itu sampai level-level yang tinggi, semuanya ada rekamannya, muridnya sudah ada, baru masalah itu beliau boleh keluar. Keluarnya baru membantah syubhat dan memperkenalkan manhaj. Nah, kayak gitu caranya. Tapi kalau misalnya sekarang beliau keluar, murid-muridnya terbengkalai, beliau sibuk dengan urusan berdebat dengan orang lain, akhirnya musyawas, akhirnya semuanya hilang. Ya, madrasahnya tidak jadi, rekamannya tidak jadi, muridnya tidak ada. Ketika beliau meninggal, akhirnya ilmu yang beliau punya hilang. Ya. Nah, makanya beliau fokus membangun madrasah. Ya. Nah, kita usahakan kita juga nanti seperti itu. Ya. Tapi orang yang seperti itu dia jarang terkenal, kemudian uangnya tidak seperti penceramah. Ya. Karena kalau penceramah kan viral, undangan dan lain sebagainya banyak ininya. Ya. Tapi orang yang seperti itu, cuman yang menciptakan alim itu yang seperti apa? Bukan orang yang keliling ceramah itu. Ya. Makanya kita biasanya salah memposisikan. Kita biasanya lebih hormat dai yang muridnya banyak daripada guru-guru kita yang di kampung yang mendidik orang-orang alim. Padahal guru-guru yang di kampung itu yang menciptakan orang-orang alim itu. Cuman nggak kelihatan. Ya. Kita ini hidup di zaman di zaman formalitas. Ya, semua hal itu dilihatnya dari segi formalitasnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita habiskan dikit lagi ya, supaya sampai alamat masuk. Kemudian niyabatul alif anid dhammah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Alif tempatnya cuma satu, yaitu fi ismil. Tasniyah maksudnya adalah musanna. Tasniyah itu fi'il. Tanna yusanni tasniyatan, menjadikan dua. Nah, sedangkan fi'ilnya atau isimnya itu yang dijadikan dua. Asarnya berarti musanna. Fi tasniyatil asma ay fil asma al musanna. Aqulu takunul alifu alamatan ala raf'i fil kalimati fi mawdi'in wahid wa huwa al-ismul musanna. Nahu hadaras sadiqani fasadiqani musannan marfu'un li'annahu fa'il wa alamatu raf'i al-alif niyabatan anid dhammah wan nunu 'iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ya. Kemudian musanna itu apa? Kullu ismin dalla 'ala tsnaini aw itsnataini. Setiap isim yang menunjukkan dua, baik itu musanna, baik itu muannas atau mudzakkar, bi ziyadatin fi akhirih. Aghnat hadhihi ziyadah 'anil 'atifi wal ma'tuf. Nahu aqbala al-umarani wal hindani. Fal umarani lafzun
dalla ala itsnaini ismu kulli wahidin minhuma Umar bisababi wujudi ziyadati fi akhirih wa hadhihi ziyadatu hiya al-alif wan nun wa hiya tughni 'anil ityani bil biwawil athfi wa taqriril ismi bihaitsu taqulu hadara Umaru wa Umaru. Ya, Umarat hadara al-Umaran asalnya adalah hadara Umaru wa Umaru. Supaya tidak ada ataf dan tidak menyebutkan Umar dua kali maka ditasniahkan. Jadi hadara Umaran. Umaran atau al-Umaran? Al-Umaran. Ya, kenapa pakai al? Karena yang ma'rifah yang mana? Kenapa nama boleh dimakrifahkan? Karena Alam. ya syarat untuk tasniyah harus dinakirahkan dulu. Ketika dia nakirah, ketika dia tasniyah berarti dia nakirah. Ketika kita bilang Umarani berarti dia nakirah. Kalau ingin Umarani muayyan tambah alif lam, al Umarani. Wa kadzalikal hindani bahwa lafzun dalla ala snaini kullu wahidin minhuma ismuha hindun wa sababu dilalatihi ala dzalika ziyadatul alif wan nun fil mithal wa wujudul alif wan nun yughnika 'anil ityan bi wawil atfi wa takrilil ismi bihaitsu taqulu hadarat hindun wa hindun. Ya, ini mudah ya, tasniyah itu rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan nasab dan jarnya dengan ya. Ya. Nanti di kitab selanjutnya kalian belajar syurut musanna ya. Syarat musanna itu ada 8 ya. Nanti ada syaratnya. Kemudian yang terakhir niyabatun nun 'anil dhammah. Wa amma nun fatakunu 'alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabah. Ya. Yang pertama al-af'alul khamsah. Ya. Ini adalah af'alul khamsah atau yang lebih bagus al-amsilatu al-khamsah. Kalau yang sebelumnya itu al-asma al-khamsah. Kenapa? Karena memang asmanya muayyan 5 itu. Tapi kalau af'al di sini bagusnya dengan al-amsilah al-khamsah. Kenapa? Karena af'alnya ghairu muayyan. Maksudnya dia bukan yaf'alani wa yaf'aluna, tapi wazan. Makanya lebih bagus pakai al-amsilah al-khamsah. Aqulu takunun nun alamatan ala anna al-kalimah allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahid wa huwa al-fi'lul mudhari'u al-musnadu ila alifil isnain. Fi'il mudhari' yang musnad kepada alif isnain au isnataini awil musnad ila wawil jamaah awil musnad ila ya'il muannasatil mukhatabah. Oke, alif isnain. Ammal musnadu ila alifil isnain nahu as-sadiqani yusafirani ghadan. Gimana i'rabnya? As-sadiqan mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi al-alif niyabatan anil dhammah li'annahu musanna wa nun yusafirani tajarrubihi 'anil nasbi wal jawaz subutun nun wal alif dhamirun muttasilun barizun mabniyun wa ghadan zarfu zaman mansubun wa alamatun nasbihi wal jumlatu Di mahal khabarun mubtada ya. Nahu antuma yusafirani ghadan, i'rabnya sama ya. Itu di belakangnya ada faqauluna yusafirani wa kada tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi thubutun nun wa aliful itsnaini fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudhari' al-musnada ila alifil itsnaini qad yakunu mabdu'an bil ya' liddilalah 'ala al-ghaibah kama fil mithal al-awwal wa qad yakunu mabdu'an bi ta' liddilalah 'ala al-khitab kama fil mithal tsani. Kemudian aliful itsnain wa ammal musnadu ila al-alifil itsnain fanahu al-hindani tusafirani ghadan
antuma ya hindani tusafirani qadan fatusafirani fil mithalaini fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun wal alifu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in wa minhu ta'lam anna al fi'l al mudhari' al musnada ila al alif al isnain la yakunu mabdu'an illa binta ya lid dalalati ala ta'nisil fa'il sawa'un akana ghaiban kal misalil awal aw kana hadiran mukhataban kal misali wa ammal musnadu ila wawil jamaah fanahu ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim ya nahu antum ya qaumu taqumuna biwajibikum fayaqumuna wa mithluhu taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun wal wawul jamaah fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in wa minhu ta'lam anna al-fi'l al-mudhari' al-musnada ila hadhil waw qad takunu mabdu'an bil ya lid dalalah al ghaibah kama fil mithalil awwal wa qad takunu mabdu'an bit ta lid dalalah ala al khitab kama fil mithali asani. Kemudian ya al wa ammal musnadu ila ya'il muannasatil mukhatabah fanahu anti ya hindu ta'rifina wajibika fa ta'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun wa ya'ul muannasatul mukhatabah fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in wa la yakunu al-fi'lul musnada ila hadhihi al-ya illa mabdu'an bit-ta wa hiya dalatun ala ta'nisil fa'il fatalakhasa laka anna al-musnada ila al-alif yakunu mabdu'an bit-ta aw al-ya wal musnada ila al-waw kadzalika yakunu mabdu'an bit-ta aw bil-ya wal musnada ila al-ya la yakunu mabdu'an illa bit-ta wa mithaluha yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumina wa tusamma hadhihi al-amthilatu al-af'al al-khamsah atau al-amthilatu al-khamsah yaqumani yaqumuna yaqumani taqumani yaqumuna taqumuna yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna yaf'alina taf'alina. Nah, asmaul khamsah itu i'rabnya rafa'nya dengan sukun nun, nasab dan jazamnya dengan bi'astin nun. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kan di jamak muannas salim sama jamak mudzakkar salim itu yang salim mufradnya, karena mufradnya itu pas dijadikan jamak masih tetap hurufnya. Kenapa di ismul musanna ini nggak ada ismul musanna salim, padahal kan mufradnya juga salim? Karena tidak ada musanna taksir. Ya, jamak ada jamak taksirnya nggak? Ada jamak taksirnya. Makanya perlu ada kait salim. Jadi kalau misalnya nggak ada lawan, ya nggak perlu ditambah-tambahin. Ya. Yang bisa jauhnya tapi katanya apa-apaan ayat Itu ya, itu nanti masuknya mulhaq bil musanna. Karena apa? Karena dia laisa salihin litajrid. Umarani maksudnya ketika dimaksud dengan Abu Bakar dan Umar. Umarani ketika yang dimaksudkan bulan dan matahari itu mulhaq bil musanna. I'rabnya sama dengan i'rab musanna, cuman dia kehilangan syarat. Kehilangan 1 dari 8 syarat. Apa? Gak disebutin di sini. Karena kita cuma belajar musannanya aja. Nanti belajar mulhaq dengan musanna, kemudian mulhaq dengan jamak, itu di kitab selanjutnya. Bahkan di Khalid Azhari pun nggak disebutkan mulhaqan juga. Nah. Kalau di Azhar
mulainya dengan matan ajrumiyah. Guru yang mengajar matan ajrumiyah akan menyampaikan maklumat dari Tuhfatus Saniyah dan syarah bukan. Syarah Makudi. Ya. Jadi gurunya pakai syarah Makudi dan Tuhfatus Saniyah. Yang disampaikan adalah matannya saja. Supaya apa? Supaya talib itu benar-benar menguasai matannya. Jadi muskilat yang ada di matan itu selesai, i'rab muskilnya di matan itu selesai. Setelah selesai matannya, kemudian latihan i'rab dengan syarah Kafrawi. Setelah latihan i'rab baru mendalami kaidah nahunya dengan Khalid Azhari beserta Hasyiah Abun Najah. Setelah selesai itu baru naik ke matan Qatrun Nada, baru syarah Qatrun Nada. Setelah itu baru Alfiyah, syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil, ketika baca syarah Ibnu Aqil bukan syarah Ibnu Aqilnya lagi. Kenapa? Karena kalau sudah selesai Qatrun Nada, syarah Ibnu Aqilnya itu bisa dibaca sendiri. Ya, jadi gurunya tinggal menyampaikan muskilat di Ibnu Aqil. Kalau zahirnya itu bisa dibaca sendiri. Ya, Ibnu Aqilnya bisa dibaca sendiri. Ya. Tinggal menjelaskan muskilat, tinggal menjelaskan oh ternyata di balik sini ada khilaf, nanti khilafnya dibahas. Nah, seperti itu. Setelah selesai Ibnu Aqil, baru ke Hasyiah Sabban Alal Usmuni. Setelah itu selesai marhalah mutawasid. Ya, setelah Sabban. Setelah itu baru belajar kafiyah. Kafiyahnya Ibnul Hajib. Kafiyah Ibnul Hajib itu menggabungkan dua madrasah, madrasah Ajam dan madrasah Arab. Madrasah Arab itu ciri khasnya biasanya sering menggunakan istishhad syair. Oh, abuka itu dibaca rafa. Kenapa boleh rafa? Dalilnya ini syair. Ya. Tapi kalau madrasah Ajam dia bukan, dia ta'lilat. Ta'lilatnya ta'lilat akliyah. Makanya madrasah Ajam itu dibaca harus setelah membaca mantik. Ya. Harus setelah membaca mantik, buku-bukunya Syekh Razi. Nanti i'tiradat isinya, bagaimana pembahasan di ta'rif. Ya. Itu corak yang lain. Hanya untuk masuk ke madrasah Ajam harus selesai dulu madrasah Arab, baru masuk ke madrasah Ajam. Setelah selesai kafiyah dengan syarah Razi, baru masuk ke Tashil Ibnu Malik. Ya. Setelah Tashil Ibnu Malik, kalau misalnya sudah paham itu, kata Abu Hayyan, man qara'a tashil laisa anha minhu tahta adimis sama. Ya, orang yang sudah paham tashil itu, tidak ada yang di bawah langit lebih anha, yang lebih nahwi dari dia. Tidak ada lagi. Setelah selesai tashil. Tapi tashil itu bukan sembarangan kitab. Namanya aja tashil. Ya, tapi isinya bukan sahal. Dan banyak kitab-kitab itu, kitab-kitab kayak misalnya muskilat di dalam kitab-kitabnya Mutawwalat, Al-Mutawwal, syarah Tarsisul Miftah di Ulumil Balaghah, atau Nihayatus Sul, itu kita tidak memahami kalau kita cuma sampai Alfiyah. Kita sampai Alfiyah itu i'tiradat nahwiyah di sana kita nggak paham. Ya, harus pakai madrasah Ajam. Kenapa? Karena kadang ulama-ulama yang nulis Hawashi itu banyak yang terpengaruh dengan madrasah Ajam. Karena mereka sering menggunakan mantik, akhirnya nahunya pun lebih ke nahu yang bercorak mantik. Ya, makanya kita harus belajar dua madrasah ini. Antum nanti setelah selesai ini, kemudian setelah belajar Qatrun Nada, dengerin syarah Khalid Azhari Sihosam, antum seperti belum belajar nahu. Ya, coba aja dengerin syarah Sihosam. Di YouTube ada 55 atau 57 muhadarah terhadap Khalid Azhari. Ya. Kalau antum pernah ngaji sama Syekh Fauzi, yang di syarah Sihosam itu seperti bukan nahu. Kalau antum ngaji dengan Syekh Hosam, yang Syekh Fauzi seperti bukan nahu. Ya, dan itu dikatakan oleh saya lupa As-Sirafi, ada syarih kitab Sibawaih, beliau mengatakan kalau enda fulan itu nahu itu yang ada enda fulan di dalam kitabnya syarah Sibawaih, maka yang ada dengan kita sekarang itu bukan nahu, kata beliau. Kalau nahu itu yang ada dengan kita sekarang, maka yang enda fulan itu bukan nahu. Karena memang nahu punya dua corak. Ya. Dan dua corak itu harus dipahami. Atau kalau pengen baca syarah-syarah hadis, syarah-syarah adab, syarah-syarah buku-buku adab, kemudian syarah-syarah hadis khususnya, syuruhat hadis, kemudian tafsir, mu'azzam tafsir, itu harus menguasai madrasah Arab. Ya, tanpa menguasai madrasah Arab kita kesulitan membaca itu. Apalagi buku-buku adab, mustahil. Ya, kita
masuknya pakai nahu madrasah ajam, membaca buku adab nggak dapat. Kenapa? Setiap hari yang dilatih itu otak kita, tapi ketika diuji dengan ujian adabi itu nggak kena. Ya. Tapi kalau kita misalnya baca kayak tafsir Fakhruddin Ar-Razi, kemudian baca kitab-kitab usul fikih, baca kitab-kitab akidah, pakai nahu Arab, kita kesulitan. Kayaknya harus digabungkan. Kayaknya nggak cukup sampai Salah Ibnu Aqil aja belajar nahu. Teman-teman anak dulu pas di Indonesia, mereka udah selesai belajar alfiyah, yang pondok-pondok kayak teman-teman dari Lirboyo kan udah selesai. Ya, sampai ke Mesir pas diskusi, kita pengen dengerin rekamannya Syekh Usam. Jadi mereka sebelumnya dengerin rekamannya Syekh Usam, syarah alfiyah, syarah Zaidi Dahlan al-Alfiyah yang nyarah Syekh Usam. Ya, mereka pengen langsung ke sana karena merasa apa? Karena merasa di Indonesia udah belajar sampai alfiyah. Jadi pengen dengerin syarah alfiyah Syekh Usam. Kita waktu itu masih sama teman-teman dengerin syarah Khalid Azhari yang syarahnya Syekh Usam. Ya. Justru yang teman-teman ini yang dari Lirboyo itu karena mereka dengerin itu dari alfiyah, pas mereka dengerin bingung mereka, kayak belum pernah belajar alfiyah, kayak belum pernah belajar nahwu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka gabung kita belajar Khalid Azhari dari awal. Nah, karena memang madrasahnya beda, pas belajar Khalid Azhari pun mereka nyatat dari awal karena memang beda coraknya. Ya, nanti kalian akan merasakan corak yang berbeda. Syarah Syekh Usam pun beda banget coraknya. Ya. Ini kalau kita belajarnya dengan cara Syekh Usam, beda lagi caranya. Cara menyarahnya beda lagi. Katanya Syekh Usam pakai madrasah Arabi atau ajam? Beliau lebih terpengaruh kepada madrasah ajam. Karena ulama ma'qul itu kebanyakan ulama ajam yang tokoh-tokohnya kebanyakan ulama ajam, Baidawi, Abtazani, Said Syarif, ya rata-rata ulama ajam, Fakhruddin Ar-Razi. Madrasah Azhar itu sebenarnya menggabungkan antara Arab dengan ajam, tapi menggabungkan itu pasti ada yang dominan, pasti ada yang dominan. Nah di Azhar yang dominan itu madrasah Arab, tapi Azhar ini menjaga banget dengan madrasah Arab. Madrasah ajam itu Mawar An-Nahar, ya daerah Iraq, kemudian Tantan itu ya Zamakhsyari, kemudian pokoknya imam-imam yang itu kebanyakan madrasahnya madrasah Azhar. Kebanyakan ulama ma'qul dari sana. Ulama ma'qul kebanyakan dari madrasah Arab karena ulama ma'qul itu riwayat. Ya. Madrasah ajam itu riwayat. Kalau kita di alfiyah kita belajarnya riwayat. Nun itu ada namanya nun tarannum. Contohnya mana? Datangkan syairnya. Nah, madrasah ajam belajarnya nggak pakai itu. Mereka mentaklil. Fa'il itu kenapa rafa? Kenapa rafanya dengan waw? Kenapa bukan dengan fathah? Kenapa bukan mansub fa'il itu? Dilihat ya lah. Dan itu bukan dengan riwayat. Kalau kita kan fa'il kenapa rafa? Sumi'a anil Arab kaza. Setelah fa'il itu rafa. Syairnya ini, nasarnya seperti ini, ada di khutbah seperti ini. Kalau madrasah ajam enggak, fa'il itu kenapa rafa? Rafanya kenapa dengan waw? Misalnya fi'il madhi. Harusnya kan fi'il madhi itu asalnya mabni. Mabni itu asalnya harusnya sukun. Kenapa dia mabninya dengan fathah? Ya. Kenapa dia mabninya? Dicari taklilatnya. Maka kalau ingin menguasai taklilat, baca madrasah ajam. Ya, itu kuat. Dan mereka menjadikan nahwu itu seperti mantik, menjadi alat berpikir. Ya. Itu nanti kita muncul ketika menemukan kalimat, ini kalau kita menggunakan huruf ini bermakna ini, maka tarkibnya berubah, maknanya jadi ini. Kalau hurufnya seperti ini, maka tarkibnya berubah jadi ini, hasilnya seperti ini. Itu dengan madrasah ajam seringnya. Nah, minimal kita kenalan. Ya, kenalan caranya gimana? Jadi kalian harus selesai syarahnya Khalid Azhari Syekh Usam. Itu minimal. Supaya kalau kalian jurusan syariah ketika membaca buku-buku kayak Nihayatus Sul, enggak kaget ketika ketemu taklilat nahwiyah di sana. Atau hasyiahnya misalnya hasyiah Muti'is terhadap Nihayatus Sul misalnya. Kita ketemu taklilat nahwi yang aneh-aneh, kita enggak kaget. Badin ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Banat, siapa tadi? Iya, Ya. Kenapa dia? sakit. Pas sakit. Helwi aja. Willy kemarin kemana? Tidur di rumah teman 14 tadi. Oh gitu. Siap. Tidur.
lebih mudah kalau misalnya kalian kebingungan tadi di buku cetakan Darul Tahqiq si ini punya siapa? Anda kan punya. Ada tabelnya, kirim aja di grup. Siapa tahu ada teman yang pengen nulis. Jadi ada wow itu letaknya di mana aja, kapan ininya. Ada bagannya di sini. Nanti dipotong kirim ke grup teman-teman. Ya. Biar kita menghemat waktu untuk gak nulis di sini. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.